Halo semuanya, kembali lagi sama gue Al. Masih ingat gak minggu lalu gue bahas apa? Yaitu perbedaan risiko versus masalah. Kalau kalian lupa, tonton videonya di ujung sini ya. Di video sebelumnya gue ngebahas kalau risiko itu sifatnya masih potensial atau belum terjadi, sedangkan masalah itu sudah terjadi. Sekarang gue bakal bahas sesuatu yang lebih menarik, yang cukup menarik sih sebenarnya. Kayak sebenarnya kalau udah terjadi masalah, ada nggak sih yang lebih parah dari masalah? Atau ada masalah level 1, 2, 3 atau turunan dari masalah tuh ada nggak sih? Kalian pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kalau kalian pernah kepikiran, kalian pinter, asli. Jadi, masalah itu emang ada turunannya guys. Dan untuk mengelola masalah sendiri itu, kalian nggak bisa pakai yang namanya manajemen risiko. Tapi kalian harus pakai manajemen masalah, problem management. Tapi gue nggak akan ngajarin kalian gimana cara mengelola masalah tersebut. Karena gue akan ngajarin kalian lebih baik lagi dari itu, yaitu untuk mengelola sebuah risiko sebelum menjadi sebuah masalah. Oke, tapi itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kali ini, turunan masalah itu disebut dengan krisis. Krisis itu turunan dari sebuah masalah yang memperparah keadaan lo, atau keadaan organisasi lo, atau keadaan suatu organisasi, sehingga value yang lo miliki, atau value yang dimiliki suatu organisasi atau organisasi milik lo sendiri, hilang. Karena lu nggak bisa mengelola masalah itu dengan baik. Itu disebut krisis. Jadi ketika lu dalam keadaan yang lebih parah karena suatu masalah, itu lu berada dalam keadaan krisis. Oke, sebagai contoh gini nih. Ada suatu organisasi yang gagal mengelola risiko reputasinya. Jadi dia punya masalah, masalahnya itu dia dapat pemberitaan buruk dari media-media nasional yang terkenal. Kalau masalah itu tidak dikelola dengan baik, organisasi itu akan berada dalam sebuah masa-masa krisis. Nah, masa-masa krisis itu masa di mana organisasi itu menerima masalah itu terus dan nggak bisa keluar dari masalah itu. Itu namanya krisis. Intinya gini guys, ketika masalah tidak dikelola dan menjadi lebih buruk, itu adalah krisis. Nah, terus gimana sih contoh krisis dalam kehidupan sehari-hari? Lihat nih videonya. Udah lihat kan? Nah, yang lebih menarik ada lagi yang lebih parah daripada krisis. Apa sih? Disaster atau bencana. Krisis ini kalau berlanjut dan berkepanjangan bisa menjadi disaster atau bencana. Ini adalah turunan dari masalah yang lebih berat, sangat berat. Disebut disaster atau bencana. Ingat ya, beda bukan krisis. Nah, bencana yang dialami organisasi itu ada macam-macamnya. Pertama, disebabkan karena bencana alam seperti banjir, tsunami. Itu disebut bencana alam. Yang kedua karena faktor kegagalan manusia seperti gedung rubuh. Yang kedua atau karena kebakaran bangunan. Ketiga misalnya kegagalan launching produk baru. Itu bisa membuat bencana jika tidak dikelola lebih baik. Disaster atau masalah ini jika kita tidak mengelolanya, ini akan berkepanjangan dan cakupannya akan semakin luas seperti contoh sebelumnya. Oke, itu contoh yang dari organisasi. Terus gimana sih contoh disaster atau bencana dari yang kita bisa alami sehari-hari itu? Lihat nih video berikutnya. Gitu contohnya teman-teman. Sampai sini gue mau review ulang semuanya nih, dari video gue sebelumnya sampai yang sekarang. Jadi kalian udah menerima berapa istilah tuh dari video gue? Banyak kan? Pertama, ketidakpastian, risiko, masalah, krisis, bencana.
5 ya kurang lebih. Ketidakpastian itu efeknya bisa menjadi risiko. Selanjutnya, kalau risiko itu udah terjadi dan lu nggak bisa mengelola itu dengan baik, itu namanya masalah. Ketika risiko udah terjadi namanya masalah. Jangan sampai salah. Udah 2 video nih, gue ulang-ulang lagi. Kalau masalah masih nggak bisa lu tanganin dengan baik, itu adalah krisis. Dan kalau krisis nggak bisa ditanganin dengan baik lagi, lu bisa kena bencana atau disaster. Sampai sini udah paham belum? Ada ketidakpastian, risiko, masalah, krisis, bencana. Kalau risiko dan masalah, kalian bisa mengelola itu dengan manajemen risiko dan manajemen masalah. Tapi kalau kalian sudah berada di titik yang sampai ke bencana, nggak ada jalan pulang, nggak ada jalan balik. Kalian cuma bisa pemulihan dari bencana itu tersebut. Nggak ada manajemen bencana, nggak ada pengelolaan bencana, tapi pemulihan dari suatu bencana. Jadi, jangan sampai kena masalah. Kelola risiko kalian dengan baik. Nah, kalau dari 5 istilah itu, manajemen risiko fungsinya apa sih? Manajemen risiko itu bukan membuat kalian akan berhasil, benar-benar berhasil mencapai tujuan kalian. Tapi manajemen risiko akan memperbesar kemungkinan kalian untuk mencapai tujuan tersebut. Ingat, bukan menjamin keberhasilan, tapi memperbesar kemungkinan. Itu kuncinya. Siapa sih yang nggak mau memperbesar kemungkinan keberhasilannya? Semua orang pasti mau dong. Makanya kita praktekin manajemen risiko. Terus, gimana sih cara kita pengen praktekin manajemen risiko? Tungguin di video selanjutnya. Mulai detik ini, gue bakal bahas tentang manajemen risiko lebih dalam lagi. Stay tune, sampai ketemu lagi.